Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang ini yang sering dialami para wanita, jadi para laki-laki jarang. Apa mungkin ada kista di laki-laki, Pak Ustaz? Ya kalau di Indung terus laki-laki ya nggak ada, Iya. rahim ya nggak ada. Kista kan nggak hanya di situ, di mana-mana kan Ustaz ya? Iya, kista bisa di mana-mana. Jadi kalau ini bagi teman-teman wanita, ibu-ibu muda atau memang mbak-mbak ya, insya Allah sebenarnya kista itu diawali dari panas karena bisa ada muncul cairan kan seperti itu. Jadi cairan itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena di daerah tersebut panas, sehingga secara sunatullah cairan itu akan muncul dengan sendirinya. Cairan di rahim itu, Pak Ustaz ya? Ya entah di tempat rahim, kista, ya? dinding rahim atau di luar rahim itu. Intinya kista itu adalah sesuatu di daerah itu panas. Sehingga oleh Allah Ta'ala secara sunatullah dimunculkanlah cairan, sehingga di situ bisa cairan sangat kental yaitu ya, jadi panas. Itu yang dinamakan kista, insya Allah seperti itu. Nah, kenapa itu bisa muncul ya? Kalau saya memberikan analisanya, insya Allah kalau seorang itu terkena kista sebelum umur 45, ada umur 20-an, 25, 30, 35, 40 itu rata-rata biasanya berhubungan dengan orang tuanya. Dengan suami bisa suaminya tiap hari jengkelin, nah itu bisa itu. Kista itu bisa muncul. Kalau kista itu adanya di daerah rahim, berarti si mbak-mbak, ibu-ibu muda ini insya Allah marahnya atau menyimpan marahnya dengan bapaknya. Oh, kebalikan. Ya, kalau di rahim biasanya itu dengan bapak. Di rahim. Ya, kalau kista itu ada di ovarium, di daerah ovarium itu insya Allah dengan ibu. Jadi itu kalau di ovariumnya dengan ibu langsung marah aja. Nah, cuma kalau kista itu ada di saluran tuba falopi, itu dia kalau komunikasi dengan ibunya marah dia. Jadi maunya kalau komunikasi dengan ibunya marah. Masing-masing organ itu punya spesifikasi sendiri-sendiri alatnya. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi ya udah banyak yang diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala karena mengerti akhirnya. Kalau maunya ada kista di ovarium, kamu ada jengkel atau marah yang kamu simpan dengan ibu kamu, ya dia kalau memang paham yang iya. Sejak kapan? Ya sejak dulu, sejak saya kecil. Kenapa? Ditanyain. Biasanya dulu itu saya waktu kecil itu saya disuruh-suruh terus sama ibu saya. Nah, saudara-saudara saya itu jarang disuruh, jadi pilih kasih. Ya menurut dia pilih kasih. Ya menurut anak. Itu bisa kasus-kasusnya seperti itu bisa. Nah, itulah ujian yang harus dihadapi di dalam keluarga, tidak main-main. Makanya pada saat si ibu seperti itu, ya cerita tentang Quran bahwa anak itu harus menghormati orang tuanya memang harus dipakai di titik itu. Jadi nggak bisa main-main. Apapun itu akan terjadi, dan memang betul apa saja musibah yang diterima insya Allah itu disebabkan dari buah tangannya sendiri. Makanya di sini harus khususnya orang Islam itu harus memahami bahwa perbuatan salah dan dosa itu akan insya Allah berakibat pada tubuh atau fisiknya sendiri. Apapun itu, karena Allah sudah berfirman dalam Quran. Jadi jangan itu ditelikung istilahnya. Ayat tersebut ditelikung ya. Tapi memang banyak saudara-saudara kita yang masih mencibir. Nah, ya dicibir itu ayat loh. Kan gitu, tidak boleh sebenarnya meremehkan. Yang diremehkan Allah sebenarnya. Makanya harus difahami. Nah, hal seperti itu akan terjadi kalau umpamanya
sel telurnya mengecil. Nah, itu biasanya dia dengan ibunya itu kurang ada rasa sayang. Sel telur. Ya, biasanya seperti itu. Sel telurnya mengecil. Ini rasa sama ibunya kurang rasa sayangnya. Bisa aja itu persentase besar dengan ibu ya, tapi bisa aja dengan ayahnya juga kurang sayang. Jadi dia agak apa namanya, dingin lah istilahnya, nyendiri senangannya, jadi tidak komunikatif dengan ibu. Kalau dibilang marah enggak juga, cuma rasa sayangnya enggak ada, kecil istilahnya. Kebanyakan Ustadz, setiap orang tua ingin anaknya berumah tangga, mendapatkan keturunan kan Ustadz. Nah, orang tua juga nggak paham dan nggak ngerti kalau anak ini kena kista karena jengkel pada dirinya gitu loh, pada orang tuanya gitu. Nah, biasanya apa yang harus dilakukan orang tua nih Ustadz agar anaknya ini sembuh dari kista atau terhindar malah dari kista, Ustadz? Sebenarnya ini yang harus dilakukan keluarga itu sejak dini. Wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah dalam segala urusan dunia. Jadi bapak, ibu dengan anak itu selalu ada komunikasi nyaman. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, nyaman dan sebagainya. Sehingga si bapak juga sama ibunya tidak selalu menyalahkan anaknya kalau salah. Akhirnya anak itu merasa nyaman dan perilaku bapak ibunya bisa dicontoh. Nah, inilah amalan-amalan yang baik di dalam suatu keluarga yang insya Allah nanti keluarga ini bisa memang insya Allah ya bisa menjadikan menapakkan kakinya itu nanti di surga. Coba umpamanya ada keluarga nih, bapak ibunya kelihatan biasa aja, sering jengkel sering, kemudian anaknya sendiri-sendiri. Nah, anaknya kalau diajak ngomong, omongannya selalu nyengol itu apa ya? Nggak enak aja ketus. Nah, itu kadang-kadang bapak atau ibunya itu nggak paham kalau ini anak saya ada yang nggak beres gitu. Nggak paham biasanya. Nah, itu nggak paham akhirnya apa? Walaupun nggak paham, oke, tapi kalau ada yang paham didiemin. Sama aja. Nah, keluarga ini katanya dia pingin sekali masuk surga berbarengan. Ya, di titik ini sulit sekali. Karena orang tuanya nggak bisa mendidik anaknya itu memahami tentang hormat kepada orang tuanya. Dan juga nggak bisa disalahkan anaknya, karena nggak taunya anaknya itu dendam aja entah sama ibunya, entah sama bapaknya, tapi dia nggak pernah ngomong, dendam aja terus di dalam pikirannya. Nah, ini kalau nggak pernah ada komunikasi, ya nggak sampai mati pun keluarga ini nggak akan ketemu carut marut besok itu sudah sangat carut marut. Jadi kalaupun momennya bapak ibunya mati, anaknya doain itu ya nggak sampai ke hati, doa aja biasa. Apakah itu dikatakan soleh? Nggak langsung nggak. Kenapa? Lah dia nggak ada hati sama orang tuanya, gimana dia bisa dikatakan soleh? Padahal dalam salah satu hadis Nabi itu adalah doa anak soleh sebenarnya yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya itu. Nah, kalau dia itu dari remaja sampai tua dia itu nggak kenal bagaimana orang tuanya, ya doa itu ya kayak formalitas. Ya formalitas. Loh, tapi jangan dikata kalau itu bisa aja doanya dikabulkan. Jangan ngimpi kalau saya. Jangan ngimpi. Yang namanya anak soleh yang mendoakan ini soleh di mata Allah Ta'ala, bukan soleh di mata manusia. Jangan mimpi. Kalau soleh di mata manusia itu kelihatan sholat itu soleh. Banyak sekarang manusia kelihatan sholat tapi korupsi banyak. Banyak sekarang di Indonesia banyak sekali. Kelihatan aja di mata manusia itu baik. Nah, di titik ini si soleh di mata mana? Di mata Allah Ta'ala, di hadapan Allah dia soleh. Nah, untuk mencapai kesolehan ini sulit, jadi harus dididik anaknya seperti itu. Nah, inilah yang harus menjadi pengertian bagi keluarga yang tanyain Haji C tadi. Orang tua harus paham dengan anak, dan anak harus dikasih tahu. Nggak bisa didiem, nggak bisa. Lo mau kemana kamu? Nggak bisa dikasih tahu. Lah, itu anaknya siapa? Tanya ringan kok. Nggak bisa dikasih tahu anakku. Lah, itu anaknya siapa? Anakku. Emang kamu bisa dikasih tahu? Ya susah juga. Lah, kan sama. Kan begitu. Nah, inilah yang memang harus belajar. Jadi tidak bisa. Kesolehan itu di hadapan Allah Ta'ala, bukan di depan manusia. Manusia bisa ketipu. Manusia itu bisa ketipu.
insya Allah bisa ketipu. Nah, itulah yang harus mengerti bahwa keluarga itu tidak hanya cuma sekedar disuruh belajar agama tok. Enggak, boleh itu memang harus kewajiban, wajib lah. Tetapi apakah itu enggak aplikasinya sehari-hari? Ya, di dalam keluarga kelihatan diem itu, apakah diem itu kelihatan sakinah mawaddah? Wallahu alam, kita nggak ngerti. Yang tahu itu malaikat raqib dan atid mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita melihat dari satu sisi tok. Nah, bagi orang tuanya, nah ini karena banyak sejak dulu memang banyak teman-teman dakwah itu memang tidak pernah menceritakan tentang akhlak yang berhubungan dengan kesehatan tubuh. Memang nggak ada, memang nggak ada. Kenapa? Karena memang belum paham, belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga banyak orang tua dahulu yang nggak ngerti. Anaknya nggak punya anak, ya nggak punya anak, gitu aja. Allah belum kasih, kan gitu ya. Padahal belum tentu Allah itu belum kasih. Allah itu sudah dites namanya. Dokter memeriksa si laki-lakinya normal, dokter memeriksa si wanitanya normal. Kok belum punya anak lah, kan gitu. Oh, dokternya yang salah. Ya, jangan nyalakan dokter lah ya. Nah, inilah sebenarnya bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik, khususnya yang dilakukan pada si wanita. Nggak taunya ada kista umpamanya, atau bleeding terus menerus, mens itu umpamanya waktunya 26, 28, 30, dia baru seminggu mens, kemudian seminggu lagi udah mens lagi, bleeding. Kalau tadi tung itu dia mensnya keluar banyak, yang mana yang keluar banyak nih? Karena tung nggak pernah mens, jadi nggak ngerti keluar banyak itu. Tapi pernah beliin softtek, boleh itu dipotong. Dulu sering disuruh beli. jadi harus difahami sehingga itu sama. Kalau dia bleeding terus, ininya komen terus terhadap orang tua, sehingga bleeding terus di sini. Sehingga titik-titik itu normal aja. Kalau memang dikasih obat ini nggak bisa kasih, rahimnya diangkat oleh dokter, ini nggak salah dokter. Nah, karena larinya ke dokter ya, ilmunya memang harus diangkat, ya diangkat biar nggak bleeding terus, kan gitu ya. Nggak salah. Kalau memang dengerin nasihat-nasihat saya di YouTube, ya ngerti nanti. Oh itu, ya saya tak minta maaf sama ayah, saya tak minta maaf sama ibu. Setiap hari, jangan minta maaf sekali terus dianggap clear. Tidak bisa. Orang itu, ibadah itu bukan mau untung rugi, kan gitu. Dagang lagi prinsipnya. Iya, kan orang kan seperti itu. Jadi kalau orang itu minta maaf sekali, udah dianggap selesai. Loh, itu kan cukup. Mana yang cukup? Marah itu bertahun-tahun kok, ini inti minta maaf sekali kok langsung selesai. Nggak bisa seperti itu. Cobalah jangan berpikiran untung rugi. Coba istiqomah minta maaf sama orang tua. Istiqomah setiap hari. Rumah saya jauh, Ustadz, mamanya. Karena ada telepon kan, udah modern. Orang itu disuruh baik tapi alasan aja. Dia alasan nggak mau baik tapi pengennya enak, loh, kan lucu. Iya. Nah, ini orang tua kalau sudah mulai paham, ayo dirembuk dengan anaknya. Kistamu di mana, Nak? Di ovario, Mah. Kamu sering marah sama mama, nah, itu kan enak. Akhirnya nanti anak terbuka, kemudian minta maaf. Kata Ustaz Danu, minta maaf jangan sekali ya, insya Allah. Nah, ini kan klop sudah. Teruslah minta maaf agar kista itu dihilangkan oleh Allah. Allah yang menghilangkan. Kenapa? Tubuh manusia itu sebenarnya banyak sekali para malaikat. Yang menggerakkan jantung itu ya sebenarnya malaikat utusan Allah aja. Yang menggerakkan darah jalan, yang bisa membuka mata kalau sudah tidur, yang menutupkan mata tanpa sadar tidur, kan begitu. Paru-paru bergerak normal, jangan dibilang wah itu karena jantung bergerak, paru-paru bergerak, kamu itu ateis atau gimana sih ya. Janganlah seperti itu ya. Nah, di titik inilah kita sadar bahwa tubuh kita itu banyak sekali malaikat. Ustadz, kalau sebelum umur 45 itu karena kesalahan dengan orang tua,
Nah, setelah di atas 45, rata-rata wanita ini kan udah memasuki masa menopause, Ustaz. Menopause. Meno atau mano? Yalah, terserah aja. Nah, itu kan udah istilahnya kemungkinan untuk hamil nggak ada. Tapi dia ini kena kista, biasanya tuh yang dikeluhkan tuh apa, Ustadz? Sampai dia menderita seperti itu, tentunya dia kesel atau membuat marah suami lah, istilah seperti itu. Jadi kista itu kadang nggak dirasain. Oh, nggak dirasa. Ada yang dirasain. Kalau kistanya itu udah 13 cm, 15 cm kan kelihatan di perut itu, Ci. Di perut itu istilahnya kalau bahasa Jawa metongol. Metungul. Ada yang muncul gitu loh, Ci. Nah, itu tahu. Kalau yang belum nikah, loh ini kenapa perutku? Diperiksa kista mamanya. Tapi bagi kiste-kiste yang hanya cuma 3-5 cm itu nggak kerasa kadang-kadang. Cuma karena belum punya anak, akhirnya kan periksa ke dokter lah. Kalau ke dokter ke dokter kandungan itu pasti nanti diperiksa pada USG. Oh, ini ada massa di sini. Coba periksa lagi ke arah ke dokter yang lebih ini. Oh, ini ada kiste. Nah, baru ketahuan itu kiste. Tinggal letaknya di mana gitu. Kalau di rahim, dekat rahim, itu insya Allah menyimpan marah dengan bapak, dengan ayahnya. Kalau di ovarium itu dengan ibu. Kalau di tuba falopi itu insya Allah itu komunikasi dengan ibunya itu emosional dia. Jadi di atas 45. Di atas 45 itu relatif ya dengan suami. Tapi biasanya dengan suami itu ya relatif di daerah rahim, daerah seperti itu. Ya leher rahim, antara itu. Leher rahim itu emosional dalam bentuk omongan, cerewet dan sebagainya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau ada orang cerewet, omongannya pedas, kemudian dia belum kena kanker serviks, nggak apa-apa. Besok bisa aja kanker serviks itu pada waktu dia kena, dia langsung mati. Oh, menuju kematian. Ya, menuju kematiannya. Insya Allah lah ya, insya Allah. Karena saya meneliti aja, jadi ya lu nggak ada masalah. Lah kan kasihan orang, lah ngapain ngurusin orang? Kita ngurusin diri sendiri aja. Ibadah aja masih morat-marit ngurusin orang lain kan gitu ya. Jadi intinya begitu, Ci. Jadi kalau memang ada yang merasa sakit, ada yang tidak, ya seperti itu. Cuma bagaimana cara menyelesaikan kista tadi? Kalau udah tahu di ovarium itu hubungannya dengan ibu. Jadi banyak minta maaflah kepada ibu kandung. Kemudian kalau rahim dengan bapak. Insya Allah seperti itu. Nah, setelah minta maaf, kalau bisa gimana setiap hari, jangan minta maaf sekali udah dianggap selesai, ya jangan. Nanti kalau kamu itu kerjanya 10 tahun, digaji sebulan, mau nggak kira-kira? Tentunya habis minta maaf dibarengi dengan perubahan. Ya, makanya minta maaf jangan sekali. Kemudian mohon ampun kepada Allah, jadi 2 titik di situ. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah, jika kista yang ada pada ovariumku sebelah kiri insya Allah disebabkan karena marah yang aku simpan kepada ibuku. Jika itu dosa besar di hadapanmu, ampuni dosa besarku pada ibuku, ya Allah. Marah kepada ibuku, marah yang aku simpan pada ibuku. Astagfirullahaladzim. Sama itu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mana yang salah dalam minta ampun kepada Allah? Tidak ada yang salah. Ovarium kiri kanan sama aja, Ustaz? Sama aja lah, dianggap sama aja. Nanti kalau yang saya bilang ini benar, ini salah, nanti kan, oh kan saya yang benar. Nah, repot lagi nanti. Sama aja lah, saya anggap sama aja. Insya Allah seperti itu. Kepada kalau di rahim ya sama, ya Allah, jika ada kista di rahim, di daerah rahim, dinding rahim atau ini, karena saya sering menyimpan jengkel dengan ayahku, jika itu dosa besar di hadapanmu, ampuni dosa besar marahku kepada ayahku. Astagfirullahaladzim, sampai ke hati. Astagfirullahaladzim. Doa aja seperti itu, tenang, santai, ikhlas. Kemudian tiap hari minta maaf sama ayah atau sama ibu, minta maaf terus menerus. Nah, insya Allah nanti faham. Nanti Allah tiba-tiba periksa, bukan tiba-tiba periksa, ngomongnya, loh aku hamil, nah, alhamdulillah. Dan seperti itu. Jadi insya Allah
doanya jelas, jadi memang harus benar-benar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Doanya harus kepada Allah, jangan minta-minta kepada benda ya. Itu syirik, apapun bentuknya itu syirik yang dikerjakan musyrik. Mintalah pada Allah, kita punya Allah kok minta aja pada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.